Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amina Yasmin. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang konsep dasar berpikir. Latar belakang. Akal adalah potensi rohania yang memiliki berbagai kesanggupan seperti kemampuan berpikir, menyadari, menghayati, mengerti, dan memahami. Jadi, pemikiran, kesadaran, penghayatan, pengertian, dan pemahaman semuanya merupakan istilah yang berarti bahwa kegiatan akal itu berpusat atau sumber dari kesanggupan jiwa yang disebut dengan intelijensi, sifat kecerdasan jiwa. Intelijensi sendiri mempunyai kemampuan menghasilkan pemikiran, pengintiran, atau penemuan dan menciptakan pengintiran dengan cepat. Definisi berpikir ilmiah. Berpikir adalah perkembangannya ide dan konsep dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang merupakan pengertian-pengertian. Hakikat berpikir ilmiah. Kegiatan berpikir belum dapat dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, kecuali ia memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang disebut sebagai pola pikir. Berpikir dengan berdasarkan pada kerangka pikir tentu, inilah yang disebut sebagai penelaran atau kegiatan berpikir ilmiah. Dengan demikian, tidak semua kegiatan berpikir dapat dikategorikan sebagai berpikir ilmiah, dan begitu pula kegiatan penelaran atau suatu berpikir ilmiah tidak sama dengan berpikir. Macam-macam berpikir. Yang pertama ada berpikir ilmiah, ada yang kedua berpikir ilmiah, yang ketiga berpikir autistik, yang keempat yaitu berpikir liaristik. Ciri-ciri berpikir ilmiah. Pendapat atau tindakannya melalui penelitian. Yang kedua, pendapatnya sesuai kebenaran. Yang ketiga, terdapat data-data atau bukti dalam menunjukkan hasilnya. Yang keempat, tidak berdasarkan perkiraan atau hanya sekedar pendapat. Manfaat berpikir. Seseorang yang selalu berpikir ilmiah tidak akan mudah percaya terhadap sesuatu. Pendapatnya akan dipercaya dan diterima orang lain dalam membacakan masalah tidak dengan emosi. Kesimpulannya adalah berpikir adalah perkembangan ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Dalam berpikir juga termuat kegiatan meragukan dan memastikan, merancang, menghitung, mengukur, dan mengevaluasi. Dalam membahas pengetahuan ilmiah, kegiatan berpikir belum dapat dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, kecuali ia memenuhi beberapa syarat tertentu yang disebut sebagai pola pikir. Sekian dari saya. Apabila saya itu salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.